Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegak hukum yang berkeadilan. Dengan saya, Feyen Sunita Yariar, saya Jolanda Dari, saya Winda Fatmasari, saya Jonuka Ulianika, Dan saya Galwaju Nurhaliza. Bab 7. Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Apa itu negara? Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan atau sovereignty yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Bukan hukum Indonesia. Apa maksudnya? Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan, pemerintahan, dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. A. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cranenberg dan TKB Sabarodin, tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Teori Cranenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Teori negara hukum dari Cranenberg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Dari bunyi almiah keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cranenberg, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang NRI 1945, di mana dalam pertimbangannya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum. Dan dalam teori tujuan negara pada umumnya ada 4 fungsi negara yang diambil oleh negara-negara di dunia. 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara atau PT-UN. Selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi atau Tipikor. B. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah 1. Perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji.
Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. 3. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. 4. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Yang kelima, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Siapa aparat penegak hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia? Karena mereka masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Padahal, ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi, masalah-masalah tersebut telah menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantas atau dihilangkan. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama, konstitusional. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis atau konstitutier, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara itu sendiri. Banyak orang yang mengartikan konstitusional dengan berbagai macam arti, tetapi di sini saya mengambil furniture dengan dan melalui hukum yang sudah ditetapkan. Yang kedua, substansi konstitusi. Substansi konstitusi adalah isi dari suatu konstitusi negara mengenai jaminan dan hak negara dan warga negara, serta memilih mana yang penting dan mana yang harus ditentukan dalam konstitusi agar hasilnya dapat diterima baik oleh mereka yang melaksanakan maupun pihak yang akan dilindungi. Pada hakikatnya, konstitusi itu berisi 3 hal pokok, yaitu yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkan tuntunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Yang ketiga, sejarah konstitusional di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan segera harus dirumuskan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut. 1. Masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. 2. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. 3. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum
sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyerang. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Cicero menyatakan ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Namun, tampaknya ada peraturan hukum saja tidak cukup. Tahap yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajiban. Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat sebagai berikut. Yang pertama, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Palu, Selasa pekan lalu, Jaksa Penuntut Umum, Nasih, mendakwa AAL bersalah melakukan pencurian. Dakwaan itu didasarkan bukti dan keterangan saksi. Terdakwa AAL didakwa bersalah mencuri sandal jepit milik anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah pada November tahun lalu. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 362 Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Membantah dakwaan itu, terdakwa menegaskan ia dipaksa mengaku sebagai tersangka. Ia juga menyatakan sempat dipukul hingga babak belur oleh pelapor. Ada beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini, namun hanya terdakwa sendiri yang diproses dan dijadikan tersangka. Kuasa hukum terdakwa juga menilai kasus ini terkesan dipaksakan. Salah satu indikasinya adalah pelimpahan berkas yang sangat lambat, mengingat kasus pencurian itu terjadi November tahun lalu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Syarfin, TV One, mengabarkan. Bagaimanakah pendapat Anda? Dari fakta tersebut sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum. Terlebih, tidak hanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.